Cerita berlanjut, setelah Gu Xuanchen pergi menuju dunia iblis melewati portal Sungai Suci, dengan menaiki naga spiritual untuk menyelamatkan 7 pemimpin sekte yang ditangkap klan iblis. Scene berpindah, di dunia iblis, tepatnya di sebuah altar iblis, terlihat Raja Naga Hitam yang sebelumnya dibangkitkan Tuan Guntur berdiri di hadapan 6 orang yang berbaring tak sadarkan diri. Ke-6 orang yang berbaring tak sadarkan diri, adalah ke-6 pemimpin sekte yang berhasil ditangkap oleh Raja Naga Hitam. Dengan sangat percaya diri, Raja Naga Hitam tertawa lepas, hahaha, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, memangnya apa gunanya? Setelah mengatakan itu, Raja Naga Hitam langsung memegang kepala Hu Qingyang, yang sedang tak sadarkan diri itu, dan dia mulai menyerap kekuatan hukum di tubuhnya. Sambil terus menyerap kekuatan hukum Hu Qingyang, Raja Naga Hitam bergumam, tunggu sampai aku menyerap kekuatan hukum pada tubuh orang-orang ini. Pada saat itu, bahkan jika itu adalah putra suci, aku pasti akan dapat membunuhnya hanya dalam hitungan detik. Namun, tepat setelah Raja Naga Hitam mengatakan itu, Gu Xuanchen langsung muncul dari atasnya, sambil mengatakan, "Oh, benarkah itu?" Mendengar suara itu, Raja Naga Hitam bergegas melirik ke arah sumber suara itu. Dan mendapati Gu Xuanchen yang sudah melancarkan serangan pedang ke arahnya. Melihat itu, Raja Naga Hitam sontak terkejut, "Gu Xuanchen, kapan dia?" Belum sempat dia menyelesaikan perkataannya, tebasan pedang Gu Xuanchen sudah langsung menghantam telak tubuhnya. Tebasan itu tepat menebas dadanya hingga membuatnya terluka. Raja Naga Hitam sontak berteriak kesakitan. Dengan luka di dadanya, Raja Naga Hitam terdorong mundur beberapa langkah sebelum bisa berhenti. Sambil menahan rasa sakit di dadanya, akibat terluka karena serangan tebasan pedang, Raja Naga Hitam menatap ke arah Gu Xuanchen dan bergumam, "Kau, Gu Xuanchen." Gu Xuanchen menodongkan pedang ke arahnya, dan menanggapi, "Kamu benar-benar serangga yang cukup sulit dibunuh, aku terlalu meremehkanmu sebelumnya." Raja Naga Hitam membalas, "Kau terlalu banyak bicara besar, tapi kamu masih selangkah di belakangku." Setelah mengatakan itu, Raja Naga Hitam tersenyum, dan bergumam, "Sekarang, kekuatan saudara-saudaramu." Dan dia langsung meledakkan kekuatan hukum milik para pemimpin sekte itu yang berhasil dia serap, sambil berteriak melanjutkan perkataannya, "Aku telah menyerap kekuatan mereka semua." Kekuatan hukum dari para pemimpin sekte yang tengah tak sadarkan diri itu mulai meluap keluar dari tubuh mereka. Tak berlama-lama lagi, Raja Naga Hitam langsung meledakkan auranya dan memanggil sesosok ular spiritual yang cukup besar dengan kekuatan barunya. Setelah mengeluarkan ular spiritual itu, dengan sombongnya, Raja Naga Hitam tertawa lepas, hahaha, ternyata memahami hukum langit dan bumi sungguh menyenangkan. Melihat para saudara-saudaranya yang telah diserap kekuatannya pasti akan mati jika dibiarkan begitu saja, Gu Xuanchen bergegas mengambil tindakan dengan memberikan sedikit hukum miliknya. Kekuatan hukum yang dia keluarkan, melesat masuk ke dalam tubuh para saudara-saudaranya itu, dan membantu menyelamatkan hidup mereka. Melihat Gu Xuanchen yang masih sempat-sempatnya menyelamatkan nyawa saudara-saudaranya itu, dengan sangat meremehkan, Raja Naga Hitam tertawa mengatakan, "Hahaha, kamu masih punya waktu untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudaramu itu, Gu Xuanchen, sebaiknya kamu memikirkan keselamatanmu sendiri terlebih dahulu." Tanpa basa-basi lagi, Raja Naga Hitam langsung melesat maju menyerang dengan ular spiritualnya, sambil berteriak, "Sekarang biar kulihat, apa bakatmu itu masih bisa menyelamatkan hidupmu?" Tak tinggal diam, melihat Raja Naga Hitam yang begitu sombong, Gu Xuanchen bersiap menunjukkan kekuatannya, dan membalas, "Itu hanyalah kekuatan yang didapat dari menyerap benda asing." Dan tak menunggu lama, Gu Xuanchen langsung menunjukkan kekuatannya. Sesosok naga spiritual seketika muncul di bawahnya. Tak hanya itu, Gu Xuanchen juga menunjukkan batang pohon Tian Yuan, dan 2 ikan koi spiritual Yin dan Yang. Ketiga kekuatannya itu yang adalah, naga spiritual, ikan koi Yin dan Yang, dan batang pohon Tian Yuan, langsung dia pamerkan di hadapan Raja Naga Hitam. Sambil memamerkan kekuatannya, dengan sangat percaya diri, Gu Xuanchen mengatakan, "Bisakah kekuatanmu yang semacam itu membuatmu begitu sombong?" Melihat kekuatan yang ditunjukkan Gu Xuanchen, sontak membuat Raja Naga Hitam terkejut tak percaya, "Bagaimana kamu bisa mengembangkan ciptaan surgawi hingga ke titik ini?" Namun,
Tanpa basa-basi lagi, Gu Xuanchen langsung menghentakkan kakinya di atas naga spiritual miliknya. Dan tak menunggu lama, tempat di sana seketika dipenuhi cairan spiritual berwarna keemasan, cairan itu mulai menyebar di sana. Melihat cairan spiritual yang berada di bawahnya itu, Raja Naga Hitam sontak panik, sial, ini buruk. Tak berhenti sampai di situ, Raja Naga Hitam juga dikejutkan oleh naga spiritual Gu Xuanchen yang sudah melesat menggigit leher ular spiritualnya. Di bawah gigitan naga spiritual Gu Xuanchen, ular spiritual Raja Naga Hitam sama sekali tidak bisa berkutik, dan dari belakang, ikan koi yin milik Gu Xuanchen berenang mendekati ular spiritual itu. Dan sesampainya di dekat ular spiritual, ikan koi yin itu langsung menebaskan ekornya ke arah kepala ular spiritual itu, hingga membuat ular itu melesat jatuh ke cairan spiritual di bawah. Jatuh ke dalam cairan spiritual, ular spiritual Raja Naga Hitam mulai hanyut ke dalam cairan spiritual itu. Gu Xuanchen hanya menonton pertarungan itu dari atas sambil tersenyum. Sementara itu, di sisi Raja Naga Hitam, dia sendiri juga sedang dalam kesulitan. Tubuh Raja Naga Hitam dililit oleh batang pohon Tian Yuan hingga membuatnya tak bisa bergerak. Apa-apaan ini? Batang pohon Tian Yuan itu mulai menarik tubuhnya ke dalam cairan spiritual. Karena sudah tidak bisa melepaskan diri, dan tak ingin mati di sana, Raja Naga Hitam berteriak. Tunggu, tidak, jangan bunuh aku. Jika kamu mengembangkan ciptaan surgawi sejauh ini, kamu pasti akan menyebabkan guntur kesengsaraan dari dunia atas, jadi cepat hentikan. Menerima ancaman guntur kesengsaraan, tanpa rasa takut, Gu Xuanchen mengatakan, jika itu bisa menyebabkan guntur kesengsaraan, maka gunakan saja kekuatan untuk menghancurkan guntur itu. Dan benar saja, tak berselang lama, langit di sana mulai berubah gelap dan disertai dengan kilatan guntur yang menggelegar, namun, Gu Xuanchen masih berdiri santai di atas kepala naga spiritualnya. Gu Xuanchen melihat ke arah guntur yang menggelegar itu, sambil tersenyum santai tanpa rasa takut sedikit pun, Dan dia membiarkan naga spiritualnya, untuk menghadapi guntur kesengsaraan yang muncul, naga spiritual miliknya mulai meraung ke arah guntur di langit itu. Sementara itu, Gu Xuanchen hanya berdiri santai di sana, melihat guntur kesengsaraan yang terus melesat ke bawah dari hadapannya. Guntur kesengsaraan itu melesat turun dan menghantam tubuh Raja Naga Hitam di bawah, hingga membuatnya menjerit kesakitan. Sambil menahan rasa sakit dari guntur kesengsaraan, Raja Naga Hitam berteriak, aku tidak bisa kalah seperti ini, aku tidak mau menyerah. Namun, tepat setelah dia meneriakkan itu, guntur kesengsaraan langsung melenyapkan tubuhnya seketika. Sementara itu, di alam dewa tertinggi, terlihat Tuan Guntur yang sedang bermeditasi mengontrol guntur kesengsaraan di tempat Gu Xuanchen. Akan tetapi, dia secara tiba-tiba terbangun dengan keringat dingin setelah melihat raungan naga spiritual Gu Xuanchen yang diciptakan dari hukum surgawi. Sambil menyeka keringat di wajahnya, Tuan Guntur bergumam, meskipun kesengsaraan Guntur tadi hanya dapat dianggap sebagai sisa nafasku di alam bawah. Tapi pada usia seperti itu, anak laki-laki ini benar-benar dapat memahami transformasi surga, bakat seperti ini sungguh menakutkan. Tuan Guntur mulai beranjak berdiri, sudah cukup sampai di sini saja. Orang ini terlalu berbakat, sebaiknya jangan terlalu macam-macam dengannya. Setelah mengatakan itu, Tuan Guntur berbalik pergi, sambil mengatakan, pohon Tian Yuan, anggap saja dirimu beruntung kali ini. Scene berpindah, beberapa saat kemudian, di aula Sekte Tianlan, terlihat Chen Xueyan yang selesai melapor kepada Master Sekte Tianlan. Menerima laporannya, dengan sedikit ragu, Master Sekte Tianlan bertanya, apa kamu yakin? Apa kamu benar-benar mendengar Raja Iblis memanggil Gu Xuanchen sebagai putra suci? Dengan sangat percaya diri, Chen Xueyan menjawab, ya, aku yakin tidak salah dengar. Master Sekte Tianlan bergumam, jika itu masalahnya, aku khawatir aku tidak bisa membiarkan anak ini. Sementara itu, di tempat Gu Xuanchen, dia telah membawa kembali para saudara-saudaranya, dan sudah selesai menyembuhkan mereka semua. Tak lama, Hu Qingyang mulai membuka matanya. Dan dia langsung disambut dengan Gu Xuanchen yang sudah berdiri tepat di sampingnya, sambil bertanya, apa kau sudah bangun? Melihat Gu Xuanchen yang ada di sampingnya, secara refleks, Hu Qingyang melompat menjauh, dan bertanya, kenapa kau bisa ada di sini?
Hu Qingyang yang baru sadarkan diri itu, berniat mengambil senjata di pinggangnya, namun, di pinggangnya sudah tidak ada senjata apapun. Dan dari samping, Nanmen Yi menegurnya, simpan saja amarahmu itu, kamu tidak bisa mengalahkannya sebelumnya, dengan kekuatanmu saat ini, apakah kamu masih berharap untuk bisa mengalahkannya? Mendengar perkataan Nanmen Yi, Hu Qingyang sontak terkejut, ketika melihat basis kultivasinya yang telah menghilang. Ini, di mana basis kultivasiku? Dengan cepat, Hu Qingyang melirik ke samping dan mendapati semua saudara-saudaranya juga ada di sana. Dia bertanya, apakah basis kultivasi kalian juga menghilang? Niu Ben menanggapi, ya, benar, seperti yang kamu lihat sekarang, beberapa dari kita. Kami semua sekarang sudah menjadi orang-orang yang tidak berguna sekarang, mereka semua hanya terdiam putus asa. Melihat itu, Hu Qingyang seketika syok melihat mereka semua termasuk dirinya, telah menjadi orang yang tidak berguna. Wu Qianlong memegang kepalanya dan bergumam, tidak ada seorang pun yang ingin diselamatkan oleh orang itu. Mengetahui perkataan itu ditujukan padanya, Gu Xuanchen hanya mendengus dan sama sekali tidak menanggapi perkataan Wu Qianlong itu. Sambil menuang secangkir teh, Lin Zhantian bertanya, kami sudah lama bukan tandinganmu, dalam bencana kali ini. Meskipun kami terbunuh, itu tidak ada hubungannya denganmu, tapi, kenapa kamu menyelamatkan kami? Apa sebenarnya rencanamu? Dengan santai, Gu Xuanchen menjawab, aku selalu melakukan hal-hal sesuka hatiku. Apakah aku ingin membunuh kalian atau menyelamatkan kalian? Aku tidak butuh alasan, hanya perlu satu pemikiran. Gu Xuanchen berlahan berjalan keluar ruangan, sambil mengatakan, sekarang kalian semua telah kehilangan semua kekuatan kalian. Itu dapat dianggap sebagai karma atas perbuatan kalian. Gu Xuanchen menghentikan langkahnya dan bertanya, sekarang aku telah menemukan lawan yang lebih menarik dari kalian sejauh ini, memang berapa banyak dari kalian yang masih bisa menarik perhatianku? Mendengar perkataan Gu Xuanchen, dengan cukup kesal, Zhang Zeshan memukul dinding di sana, dan mengatakan, yang dia katakan itu benar, masalah apa yang bisa kita timbulkan, sekarang dengan kemampuan ini, aku tidak lagi memiliki wajah untuk kembali ke sekte. Sashi membalas, aku pikir ini tidak masalah, karena aku tidak ingin membunuh siapapun lagi, aku hanya ingin mencari tempat yang damai dan hidup seperti orang biasa. Lin Zhantian menanggapi, sebelumnya, aku hanya memiliki satu tujuan yaitu mendapatkan buku surgawi Yin Yang, tetapi aku sekarang seperti sedang berjalan melewati gerbang neraka. Aku sadar masih ada orang di luar dunia ini, dan masih ada langit di atas langit. Sekarang aku tiba-tiba merasa sama sekali tidak memiliki tujuan hidup. Melihat mereka semua yang putus asa hanya karena kehilangan kekuatan dari buku surgawi Yin Yang, membuat Gu Xuanchen kecewa. Sia-sia kalian menjadi seorang pejuang. Tetapi wajah asli kalian langsung terungkap setelah kehilangan kekuatan buku surgawi Yin Yang. Bahkan seorang yang tidak memiliki energi spiritual masih bisa berkultivasi hingga puncak seni bela diri, konyol sekali kalian menjadi seperti ini. Sambil berjalan pergi, Gu Xuanchen memberikan motivasi kepada mereka. Dengan mentalitas kalian, aku sebenarnya menganggap kalian sebagai lawanku sebelumnya. Tapi sekarang sungguh tidak ada gunanya, sia-sia aku menggunakan racun untuk mengendalikan kalian. Jika kalian memang tidak ingin melakukannya, berlatih keras dan melakukan balas dendam, aku akan selalu menerima kalian. Dan jika kalian tidak memiliki tujuan maka kalian pergilah. Nanmen Yi dan Sashi hanya terdiam mendengarkan perkataan Gu Xuanchen. Mendengar Gu Xuanchen meminta mereka semua untuk pergi, mereka saling melirik karena mereka sama sekali tak tahu harus pergi kemana. Melihat mereka yang tidak tahu mau pergi kemana, Gu Xuanchen mengatakan, kalian bisa pergi melihat ke Gunung Baiwang. Sambil mengingat ibu mereka dan saudara mereka Feng Xiao yang berada di Gunung Baiwang, Gu Xuanchen melanjutkan perkataannya, mungkin ada yang ingin bertemu kalian di sana. Menyadari mereka sedang diceramahi Gu Xuanchen, dengan cukup kesal, Wu Qianlong berteriak, bajingan, bocah ini terlalu gila, apakah kamu sedang mencoba menceramahi kami? Nanmen Yi di belakang tertawa, hehe, ini sedikit menarik. Mendengar Gu Xuanchen yang meminta mereka untuk pergi ke Gunung Baiwang, membuat Lin Zhantian dan Sashi kebingungan, dan mereka bergumam, Gunung Baiwang. Dengan serius, Niu Ben merenung, memangnya siapa yang ingin melihat kita di sana? Dari belakang, Hu Qing yang menanggapi, dasar bocah misterius,
Tidak tahu monster jenis apa yang menunggu kita di sana, bukankah kita hanya perlu datang dan melihatnya? Sementara itu, di Villa Sekte Tianlan, terlihat, Master Sekte Tianlan sedang memberi makan ikan-ikan di sana. Tak berselang lama, pintu villa di belakangnya mulai terbuka. Dan keempat Master Sekte utama domain suci berjalan masuk menghampiri Master Sekte Tianlan. Golden Sword Sun bertanya kepada Master Sekte Tianlan, "Chen Botao, kamu mengatakan bahwa putra suci yang ditakdirkan adalah Gu Xuanchen, apakah itu benar?" Master Sekte Tianlan yang diketahui bernama Chen Botao menjawab, "Bukankah kalian sendiri juga hadir pada hari pembukaan alam medan perang Tian Yuan? Jadi kalian semua juga pasti pernah mendengar percakapan antara Gu Xuanchen dan Raja Naga Hitam, bukan?" Menerima jawabannya, Golden Sword Sun menanggapi, "Ya, memang benar. Tetapi jika berdasarkan ini saja, bagaimana bisa kita menyimpulkan bahwa dia adalah seorang putra suci?" Chen Botao bertanya, "Apa kamu lupa bagaimana cara dia menjadi master dari Sekte Gerbang Sembilan Surgawi? Apakah kamu benar-benar percaya dengan penjelasan yang dikeluarkan oleh Sekte Gerbang Sembilan Surgawi itu?" Liu Yuyan membalas, "Kami juga mengetahui identitas penguasa ketujuh sekte itu yang adalah putra suci setelah melakukan penyelidikan selama bertahun-tahun. Namun, ketujuh orang itu bukanlah putra suci sejati yang menerima semua warisan, dan mereka tidak tahu apapun tentang kebenaran kejadian saat itu." Sambil memutar sesuatu di tangannya, He Feng menambahkan, "Oleh karena itu, kami memutuskan membiarkan mereka untuk menjaga keseimbangan satu sama lain." Dong Feng Hai menanggapi, "Ku dengar keenam orang itu telah kehilangan seluruh kekuatannya beberapa waktu lalu, dan mereka mengaku orang yang melakukannya adalah Raja Iblis Naga Hitam. Tapi menurut pendapatku, aku khawatir itu karena mereka tidak mampu mengalahkan Gu Xuanchen dan pada akhirnya mereka menghapus kultivasi diri sendiri untuk menyelamatkan hidup mereka." Setelah mendengar semua penjelasan mereka, Golden Sword Sun melihat ke arah Chen Botao, dan bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan membunuh Gu Xuanchen?" Chen Botao berbalik ke arah mereka, dan menjelaskan, "Kami berspekulasi sejak awal bahwa di antara 9 putra Raja Suci, hanya putra sejati yang akan mengancam 5 faksi ketika dia besar nanti. Dan jika dia sampai tahu bagaimana 5 sekte kita memperlakukan Raja Suci saat itu, apa menurut kalian kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup?" Melihat mereka yang berencana untuk membunuh Gu Xuanchen, dengan serius, Liu Yuyan berpendapat. Dilihat dari situasi di medan perang Tian Yuan hari itu, setidaknya anak ini sudah memiliki kekuatan yang jauh melebihi domain suci ini, jadi apakah kamu yakin bisa melawannya? Mendengar pendapat Liu Yuyan, Dong Feng Hai melirik ke arahnya, dan menanggapi, "Kekuatan apa yang jauh melebihi domain suci? Dia hanya mengandalkan kekuatan buku Yin dan Yang. Juga bukankah kita mempunyai harta karun dari dunia lain?" Mengetahui harta dari dunia lain yang Dong Feng Hai maksud, Golden Sword Sun sontak terkejut, dan bertanya, "Apa maksudmu itu, Tianqi?" Karena sudah diputuskan menggunakan Tianqi untuk membunuh Gu Xuanchen, Chen Botao membuat sebuah rencana. Karena Sekte Tianlan sekarang berhubungan baik dengannya, dan juga orang ini memiliki keinginan tertinggi untuk mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu, jika Sekte Tianlan kami yang mengundangnya ke tempat Tianqi, dia pasti tidak akan menolaknya. Dengan wajah licik, Dong Feng Hai menambahkan, "Juga bukankah kita masih memiliki manik-manik pengorbanan surga yang kita peroleh dari Raja Suci saat itu? Konon itu juga merupakan harta karun dari dunia lain. Tapi aku tidak percaya dia bisa menerobos langit domain suci ini." Setelah menjelaskan rencananya, Chen Botao bertanya pada mereka, "Apakah kalian punya ide lain?" Liu Yuyan sama sekali tidak keberatan dengan rencana yang dibuat Chen Botao itu, dia menoleh ke arahnya, dan menjawab, "Aku tidak keberatan." Golden Sword Sun juga tidak keberatan. Aku juga tidak masalah, buat saja seperti itu rencananya." Beberapa saat kemudian, scene berpindah. Di depan gerbang Gunung Sekte Qianyu, terlihat 2 orang murid yang berjaga di balik dinding formasi. Namun, terlihat juga Luo Tianyuan yang sudah lama tidak kembali ke Sekte Qingyu, berdiri di depan pintu masuk gerbang gunung sambil bergumam. Sudah 10.000 tahun, dan akhirnya aku kembali lagi ke sini, aku khawatir tidak ada yang mengenalku sekarang. Dan benar saja,
Kedua murid penjaga gerbang yang tidak mengenalnya, bergegas menghadangnya, dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu berdiri begitu lama di depan gerbang gunung?" Menerima pertanyaannya, tanpa basa-basi, Luo Tianyuan langsung menggunakan teknik mata Qianyu, yang merupakan teknik sekte Qianyu. Terkena teknik itu, mereka berdua seketika tidak bisa bergerak. Mengetahui teknik yang digunakan adalah teknik sekte mereka, kedua murid penjaga gerbang itu terkejut dalam hati mereka. Bagaimana dia bisa mengetahui teknik seni bela diri sekte kita? Sial, sekarang tubuhku tidak bisa digerakkan. Tak berlama-lama lagi, dengan satu lambaian tangan, Luo Tianyuan berniat menghancurkan dinding formasi pertahanan sekte Qianyu di sana. Dinding formasi di sana seketika hancur berkeping-keping. Akan tetapi, secara tiba-tiba, dari belakang, Master Sekte Qianyu, Liu Yuyan, yang baru kembali dari Sekte Tianlan langsung melancarkan serangan ke arahnya, berhenti. Menyadari serangan melesat dari belakangnya, Luo Tianyuan sontak terkejut, dan dengan cepat, dia melompat ke samping dan berhasil menghindari serangan itu. Setelah Liu Yuyan melancarkan serangan itu, dia yang memang tidak mengenali Luo Tianyuan, bertanya, "Siapa kamu? Kamu sebenarnya bisa dengan mudah menghancurkan formasi pertahanan Sekte Qianyu kami." Kedua murid penjaga gerbang di belakang, menunduk menyapa Liu Yuyan yang baru kembali itu, "Salam Master Sekte?" Luo Tianyuan melirik ke arahnya, dan balik bertanya, "Apakah kamu yang sekarang menjadi Master Sekte Qingyu?" Melihat Sekte Qingyu saat ini, Luo Tianyuan sedikit kecewa. Setelah bertahun-tahun, kalian sebenarnya masih menggunakan lingkaran formasi yang kutinggalkan saat aku meninggalkan gunung. Tampaknya kekuatan Sekte Qianyu kita memang terus menurun selama bertahun-tahun ini. Murid Luo Tianyuan ini benar-benar merasa malu pada leluhur. Mendengar Luo Tianyuan yang menyebutkan namanya, Liu Yuyan sontak terkejut. Apakah kamu ini?" Namun, belum selesai dia mengatakannya, Luo Tianyuan melirik ke arahnya, dan mengatakan, "Sekarang izinkan aku melihat lebih dekat seberapa jauh peningkatan keterampilanmu selama bertahun-tahun ini." Lin Yuyan yang sudah mengetahui identitas Luo Tianyuan itu, hanya terdiam tanpa kata menatapnya.